Hey yo teman-teman, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari cerita Sakabut Race yang dimana kita akan lanjutkan setelah animenya berakhir. Hari ini kita akan bahas lagi chapter 101 sampai dengan chapter 110. Cerita akan berfokus kepada Sakamoto dan juga Shin yang bergegas mencari informasi dari Mr. X di database GCC. Akhir chapter lalu pun memperlihatkan pertarungan sengit yang terjadi antara Shishiba dan juga Yotsumura karena ditugaskan oleh Order untuk langsung mengeksekusi Yotsumura yang tentu adalah mantan anggota Order terdahulu. Bagaimanakah kelanjutannya, kita akan langsung bahas 10 chapter secara singkat dari mengambil poin-poinnya saja agar kita sampai pada chapter terbarunya nanti ya. Nah, cerita ini diawali dengan kekalahan dari Yotsumura yang dibantai habis-habisan oleh Shishiba. Di sini pun dia terjebur ke dalam sungai. Pria itu pun langsung terus mengingat kenangannya bersama dengan ayahnya dan juga pada saat ia menjadi anggota Order dulu. Saat setelah itu dia langsung diselamatkan oleh Nagumo. Nah, disinilah Nagumo membuat kesepakatan. Nagumo bilang bahwa dia ingin menyelidiki kematian temannya dari dalam GAA dan sebagai mantan orang nomor 2 di GAA, tentu saja Yotsumura ini banyak memiliki koneksi. Jadi dengan kata lain, Yotsumura ini akan dipalsukan kematiannya dan dijadikan alat oleh Nagumo ini. Jika pria itu tidak menuruti apa perkataan dari Nagumo ini, dia akan mengancamnya akan membunuh Amane yakni anaknya. Kemudian setelah itu Nagumo bertemu dengan Shishiba dan Nagumo pun berpura-pura terkejut atas kekalahan dari Yotsumura di tangan Shishiba. Nagumo kemudian menjelaskan jadi sekarang ada 2 kursi kosong di jajaran Order. Order baru saja mengeluarkan Kanaguri dan Yotsumura pun tewas. Kanaguri juga menyembunyikan sesuatu bahwa dia bisa saja tengah bekerja sama dengan Mr. X. Yap, sekarang kita kembali ke GAA lagi, di mana di sini kita kembali ke pertarungan dari Sakamoto yang berhadapan dengan Kanaguri. Di sini Kanaguri mengetahui bahwa dia sudah dikeluarkan dari kursi anggota Order karena dia tak bisa untuk mengakses aplikasi GAA lagi. Akhirnya pertarungan pun dimulai dan disinilah kita mendapatkan beberapa flashback dari Kanaguri yang masih berusia 18 tahun. Dimana pada saat itu dia sudah tertarik dengan adanya film. Pertarungan dilanjutkan dan sebagian besar pertarungan mereka ini mengoceh tentang film-film dan juga film yang membuat Sakamoto pun gusar dan juga marah. Pertarungan pun terjadi antara kedua belah kubu ini yang membuat Kanaguri sangat terdesak atas kemampuan dari Sakamoto yang bisa untuk membuatnya terluka cukup parah. Namun di satu sisi, Kanaguri juga sedikit memberikan perlawanan dengan memberikan luka di pinggang dari Sakamoto. Pertarungan mereka berdua ini pun berakhir dengan Akira yang menghentikan mereka berdua. Akira bilang bahwa dia sudah memberikan izin kepada Kanaguri untuk membuat film tentang dirinya. Akira kemudian mau membawa dirinya ke tempat dari Mr. X berada. Namun tentu saja tujuan sebenarnya dia akan membalaskan dendam bibinya yakni Rion Akao kepada Mr. X. Di sisi yang lainnya, Shin dan juga teman-temannya menyusul ke tempat tersebut mencari Akira. Namun sayangnya Akira meninggalkan mereka berdua bersama dengan Kanaguri yang akan segera menuju ke markas dari Mr. X dengan tujuan untuk membunuhnya karena sudah menghabisi babynya. Kita kemudian ke panel berikutnya. Beberapa hari setelah insiden penyerangan GCC dan kepergian dari Akira, orang-orang berkabung atas kematian dari beberapa orang karyawan GAA dan juga banyaknya para siswa yang menjadi korban penyerangan tersebut. Diberitakan bahwa ada 12 pengajar yang tewas dan 1 murid yang keberadaannya belum diketahui. Maka dari itulah Akademi Pembunuh Bayaran diliburkan dalam beberapa hari. Di sini pun terdapat Pak Tua yang menjadi database itu mengucapkan banyak terima kasih karena sudah menyelamatkan GCC kepada Tuan Sakamoto. Dan pria ini pun bertanya, kenapa Sakamoto mencari Mr. X? Tentu Sakamoto pun bilang bahwa kepalanya sudah memiliki bounty dan maka dari itulah dia mencari keberadaan dari Mr. X. Lalu kemudian kehidupan masa lalunya pun juga membuat keluarganya dalam bahaya. Menjadi kewajibannya sebagai ayah untuk siap melindungi keluarganya. Nah, kemudian saat itulah kakek database ini pun kemudian memberikan informasi soal Mr. X alias Uzuki. Dia kemudian membuat sketsa tentang Mr. X ini dan kita pun mendapatkan beberapa informasi menarik soal Mr. X.
Namanya adalah Kei Uzuki. Dia dibesarkan di yayasan GAA dan dia berhasil lolos ujian masuk GCC di usianya yang masih 14 tahun. Dia memperoleh nilai tertinggi dalam ujian masuk akademi tersebut. Tapi setelah itu dia pun mendadak berubah menjadi murid yang biasa-biasa saja. Dan sampai saat dia dikeluarkan di tahun keempatnya tepat sebelum kelulusannya. Dia adalah anak yang pendiam dan setelah meninggalkan GCC, ada sebuah rumor yang mengatakan bahwa dia telah mati karena sebuah insiden. Tapi beberapa tahun yang lalu pria ini pun sempat bertemu dengan Uzuki. Kakek database ini entah mengapa dia merasa Uzuki yang dia lihat itu adalah seorang yang berbeda dengan Uzuki sebelumnya. Kakek database ini juga berasumsi bahwa ada kepribadian lain dalam diri Uzuki sekarang yang melakukan tindakan radikal. Seba kemudian mencurigai terhadap yayasan tempat Mr. X ini dibesarkan bisa jadi di yayasan itulah. Sepertinya dia mendapatkan semacam kepribadian ganda atau gangguan jiwa. Nah, Shin pun sempat menelponi yayasan tersebut. Namun sayang sekali, yayasan tersebut sudah terbakar habis dan tak ada lagi informasi terkait dengan hal tersebut. Setidaknya ada 32 orang yang meninggal atas insiden kebakaran tersebut dan ada 6 orang keberadaannya yang misterius setelah kebakaran tersebut terjadi. Inilah kemudian pihak GAA sedang melakukan penyelidikan terkait dengan hubungan mereka dengan kelompok teroris. Kemudian ke sisi lain kita ke markas Uzuki. Di sana dia memberitahukan bahwa Kumanumi dan juga Haruma telah kembali ke kelompok mereka. Saat itulah kelompok Slur ini pun bertujuan untuk menghabisi anggota Order satu persatu. Pada cerita selanjutnya di sini terlihat Sakamoto beserta dengan kelompoknya berlibur setelah hal-hal panjang dia lalui di GCC. Dia bersama dengan Amani dan juga Shin mencari-cari informasi tentang keberadaan dari Mr. X saat ini. Singkat cerita, kita kembali ke Akira dan juga Karaguri yang sebentar lagi akan menuju ke markas dari Uzuki dengan tujuan utama dari Akira saat ini akan membunuh Mr. X. Kita lanjut ke cerita kelompok Sakamoto yang sedang melakukan perjamuan makan di sini. Terdapat beberapa perbincangan terkait dengan mungkin saja dari Uzuki yang lain punya dendam terhadap Sakamoto. Maka dari itulah dia memberikan bounty kepada Sakamoto. Yup, di sini pun terungkap fakta bahwa Sakamoto ini adalah murid dari GCC bersama dengan dua teman yang lainnya yakni Nagumo dan juga Rion. Di sini mereka bisa dibilang adalah murid yang cukup terkenal ya dan juga sangat kuat di mana mereka di sini diperlihatkan latihan fisik yang benar-benar ekstrim dilakukan oleh ketiga orang ini dan gurunya sendiri pun tentu saja kerepotan untuk menjaga mereka semua. By the way, guru mereka adalah Satoda Sensei. Di dalam pelatihan ini mereka pun mendapatkan satu misi untuk membunuh sebuah target dan mereka mendapatkan amplop di sana yang sudah dijelaskan bagaimana tata cara mereka dalam melakukan hal tersebut. Menariknya adalah ada satu orang tim lagi yang ditambahkan ke kelompok dari mereka dan dia adalah Kei Uzuki. Mereka berempat ini pun menjalankan suatu misi di mana kali ini misinya adalah target yang bernama Steel Dragon. Dia adalah pemimpin jaringan perusahaan manufaktur senjata ilegal. Aksi-aksi memukau pun diperlihatkan oleh kelompok dari Sakamoto ini dan di sini dalam menjalankan misinya mereka pun bertemu dengan seorang pria paruhbaya yang mendekati mereka dengan menghentikan pergerakan dari mereka di tempat itu. Ternyata yang bertemu mereka ini adalah Kindaka, dia pemimpin dari sebuah tim yang dikenal sebagai Order. Nagumo dan juga Sakamoto tentu kebingungan dengan belum pernah mendengar nama Order ini sebelumnya. Mereka menyangka bahwa Kindaka inilah memang target yang mereka cari yakni Steel Dragon dan mereka kemudian akhirnya memulai aksi dengan melawan orang itu. Sakamoto dan juga Nagumo pun terkejut melihat aksi memukau yang dilakukan oleh Kindaka dengan kecepatan yang luar biasa menghalau pergerakan dari mereka. Pertarungan pun akhirnya dimulai di mana Rion pun juga ikut join ke dalam pertarungan. Disinilah tepatnya Kindaka agak kesulitan ya melawan mereka bertiga dan dia menyarankan mereka bertiga ini untuk mau menjadi bagian dari anggota Order. Tentu saja orang bertiga ini masih belum mengerti apa yang dibicarakan oleh Kindaka ini. Dan pertarungan kembali dilanjutkan dengan berbagai aksi memukau dan kita pun diperlihatkan di sini 3 orang melawan satu ketua Order. Singkat cerita, pertarungan dari mereka pun ini berakhir dengan Kindaka yang memang harus terdesak dan kemudian Sakamoto pun menangkapnya dengan ikatan kain yang berhasil untuk melumpuhkan kecepatan dari Kindaka tersebut.
Yup, jadi video berikutnya kita akan kembali membahas 10 chapter dari Sakamoto dengan inti singkat pembahasannya. Jangan lupa like dan share video ini ya jika kalian suka dengan pembahasannya, dan kita akan bertemu lagi pada cerita berikutnya.